Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimahullah, marilah selalu kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita petunjuk keimanan sehingga kita menempuh jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan kita akan selalu istiqomah dalam menjalani kehidupan melalui tata cara yang telah kita pilih ini. Salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, manusia terbaik. Ada baiknya kita mengkaji sirah nabawiyah, bagaimana beliau itu menghadapi suatu kehidupan, tantangan, tidak nyaman dalam hidup, tetap teguh apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Jamaah rahimahullah, tadi di rakaat pertama Imam telah membacakan bagian akhir dari surat Az-Zumar, di mana di situ intinya atau isinya itu adalah bahwa nanti kita itu kan hidup itu sebenarnya kan tidak berakhir. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah, sebetulnya bagi kita yang telah melewati, saya kira semuanya kan masa balik mukallaf itu tidak nyaman hidup itu, karena hidup itu akan berlanjut dengan pertanggungjawaban. Itu yang di surat Al-Baqarah ayat 28 seperti itu. Nah, dengan demikian tadi di rakaat pertama itu kan nanti kan terbagi dua manusia itu. Summa ilaikum kehidupan yang kemudian berlanjut setelah kematian yang akan kita alami. Kematian itu adalah gerbang, setelah itu hidup di alam barzakh, hidup lagi di alam akhirat. Tadi kan nyatakan bahwa nanti terbagi dua di Az-Zumar. Az-Zumar itu rombongan. Itu adalah mereka-mereka yang dalam rombongan akan digiring ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan ada rombongan yang akan dipersilahkan masuk ke surga. Nah, dengan demikian memang hidup itu di dunia ini kan Allah berikan suatu kebebasan pilihan. Kita akan memilih ikut rombongan yang nantinya akan dipaksa masuk neraka, ataukah akan ikut rombongan yang nanti akan dipersilahkan masuk surga. Itu adalah pilihan. Pilihan itu harus kita pegang teguh sampai saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak bisa memilih lagi. Inilah kesempatan di mana kita bisa memilih. Itu ayat di rakaat pertama dari tadi yang dibacakan oleh Imam. Memang meskipun katakanlah tidak mudah untuk belajar bahasa Arab itu jauh lebih complicated, kata yang memahaminya, dibandingkan bahasa Indonesia, ada tenses, ada gender dan sebagainya. Bahasa kita lebih sederhana. Tetapi kalau bisa kita tidak melihat atau memahami isi konten dari dari yang cukup sering misalkan dibaca di dalam sholat. Nah, dengan demikian kita nanti masuk golongan yang dipersilahkan atau golongan yang dipaksa, itu tergantung dari kegiatan kita sehari-hari dunia ini yang dikenal sebagai ibadah. Nah, salah satu ibadah yang sekarang sedang ramai dijalankan oleh saudara kita seiman adalah ibadah haji. Ibadah haji itu kan kalau ulama kan menjelaskan kan setelah selesai ibadah haji itu kan ada 3 kemungkinan, bahwa dia akan mendapatkan haji yang makbul, ada mendapatkan haji yang mabrur, atau mendapatkan haji yang marbut. Saya kira kriteria itu bisa diterapkan untuk ibadah apa saja, termasuk ibadah sholat khususnya yang setiap saat kita laksanakan. Ibadah yang makbul itu sekedar melepaskan tanggung jawab bahwa kita harus melaksanakan sholat, ya kita laksanakan secukupnya, atau pokoknya yang penting syah itu adalah makbul. Kemudian ibadah yang mabrur itu adalah ibadah yang diterima. Kalau haji yang diterima itu kan syarat dan ketentuannya itu ada tata caranya, wajibnya, rukunnya, biasanya dilaksanakan, plus nantinya berdampak. Itu mabrur. Sholat sama. Inna sholata, sebenarnya sholat sama, sekedar mengumpulkan kewajiban, wudu benar dan sebagainya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat dan sebagainya, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sekedarnya itu. Dampaknya nggak ada. Padahal di Al-Ankabut ayat 45 kan Allah menyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar.
sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Nah, hadirin yang dirahmati Allah sama yang mulia. Jadi dengan demikian mari kita evaluasi tadi yang di rakaat pertama itu mungkin atau sangat menyentuh kepada kita nanti ikut rombongan yang mana. Tidak ada rombongan ketiga. Jadi kita dipaksa atau kita dipersilahkan dari aktivitas harian, aktivitas ibadah yang kita lakukan. Jadi dengan demikian kalau kita lihat yang namanya mabrur itu kalau sholat ya harus berdampak yang tercegah dari hal dan munkar supaya kita bisa mendapatkan bahwa kita itu nanti sanggup berdalam kondisi tercegah dari fahsya dan munkar. Itu kan syarat dan tentunya berlaku sebagaimana ibadah haji. Karena itu kalau di dalam ibadah haji pada saat melempar jamrat aqabah setelah dari Arafah itu kan hajjan mabrurun wa damban maghfuron. Semoga Allah menerima haji yang dilaksanakan dengan diampuni dosa-dosanya. Dengan demikian, mudah-mudahan dalam menjalankan ibadah apapun, baik sholat yang sudah wajib haji, yang sudah mau umrah atau sudah umrah, maupun satu lagi sebetulnya itu adalah ibadah maliyah yang seringkali kita itu kurang begitu memberikan perhatian. Ibadah yang berkaitan dengan harta yang kita miliki, harta yang sampai pada kita, entah namanya apapun, gaji, insentif, rezeki dan sebagainya, itu bukan semuanya milik kita. Itu ada titipan, itu semuanya berasal dari Allah. Dan ada titipan dari Allah untuk diberikan kepada fakir miskin. Kita sekarang ini kan sedang rame orang miskin Indonesia itu kan katanya bahwa 60%, banyak sekali itu, di atas 120 juta. 15% pemerintah kita atau kita lah, BPS, Badan Pusat Statistik mampu nggak sampai segitu 15%. 15% pun itu masih sekitar 40 juta seluruh penduduk Jawa Barat tergolong miskin. Nah dengan demikian jadi ibadah mahdoh yang secara kemudian ibadah maliyah itu mudah-mudahan bisa kita serisi untuk kita laksanakan semaksimal mungkin. Kembali Asumbat tadi, kita mau ikut rombongan yang mana, yang dipersilahkan ataukah yang dipaksa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.